Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Amin. Oke, kita lanjut lagi ke materi pertemuan kelima, akuntansi sektor publik mengenai pengelolaan keuangan daerah. Jadi diharapkan setelah mempelajari ini dapat memahami dan menjelaskan pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama yang harus diketahui bahwa terdapat peraturan undang-undang mengenai pengelolaan keuangan daerah, yaitu terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, lalu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dari berbagai peraturan undang-undang, maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengenai pengelolaan keuangan daerah. Kemudian dibentuklah peraturan daerah, kemudian dibentuklah peraturan koefisien daerah hijau. Jadi peraturan ini harus dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu karena diatur dari berbagai undang-undang atau yang disebut dengan Omnibus Regulation. Selanjutnya, mengenai cara menyusun laporan keuangan daerah. Yang pertama, diawali dari berbagai transaksi keuangan pemerintah daerah. Dokumennya bisa dari surat perintah pencairan dana, surat pertanggungjawaban, dan bukti yang lain. Kemudian setelah ada berbagai dokumen, lalu dicatat ke dalam jurnal, kemudian diposting ke buku besar, ada buku besar umum dan buku besar pembantu. Kemudian setelah buku besar, lalu dibuatlah worksheet untuk nanti dibuatlah laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian untuk menyusun laporan keuangan ini yaitu berdasarkan dari anggaran pendapatan belanja daerah yang berdasarkan realisasinya. Kemudian terdapat 4 laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu yang pertama laporan realisasi anggaran, yang kedua laporan arus kas, yang ketiga neraca daerah, yang keempat catatan atas laporan keuangan untuk mencatat kebijakan akuntansi yang terkait dengan transaksi pemerintah daerah. Selanjutnya, mengenai jenis transaksi pemerintah daerah. Berdasarkan sifat dan jenis entitas, maka transaksi dibagi menjadi 2. Yang pertama, transaksi di Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut transaksi SKPD. Yang kedua, transaksi untuk tingkat pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah, disebut juga transaksi PPKD. Dalam akuntansi keuangan pemerintah daerah terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Selain itu ada jenis transaksi yang lain, yaitu transaksi non-kas pemerintah daerah dan transaksi rekening antar kantor, yaitu antara pejabat pengelolaan keuangan daerah dan satuan kerja perangkat daerah. Selanjutnya, mengenai pendapatan daerah. Pendapatan daerah ini meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana. Ini sebagai hak daerah dalam 1 tahun anggaran dan tidak membutuhkan dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah. Selanjutnya mengenai belanja daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana sebagai kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran dan tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah meliputi yang pertama belanja langsung, yaitu belanja yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan program, dan yang kedua belanja tidak langsung, yaitu belanja tugas pokok dan fungsi yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan program. Selanjutnya mengenai pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah ini meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan sisa lebih anggaran tahunan, termasuk dalam transaksi penerimaan pembiayaan untuk mengatasi defisit anggaran. Adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberi pinjaman, dan
dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan yang termasuk dalam pengeluaran pembiayaan daerah untuk menyalurkan surplus anggaran adalah pembentukan dana cadangan, penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Selanjutnya, transaksi pengelolaan keuangan daerah yaitu terdiri dari ada transaksi selain kas, seperti ada koreksi kesalahan dan penyesuaian. Kemudian ada pengakuan aset tetap, utang jangka panjang, dan ekuitas. Lalu ada penyusutan, kemudian transaksi yang bersifat akrual dan prepayment, lalu ada hibah selain kas, kemudian untuk pencatatan akuntansi yaitu terdiri dari ada akuntansi berbasis anggaran. Artinya, akuntansi yang mencatat, mengklasifikasi, dan mengikhtisarkan transaksi berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja. Istilah akuntansi anggaran ini mengacu pada praktik yang dijalankan oleh beberapa pemerintah negara bagian di Amerika Serikat pada tahun 1950-an. Sistem akuntansi ini masukkan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dalam catatan ganda. Jumlah pemasukan yang dianggarkan dimasukkan ke dalam akun kredit, kemudian sebagai pengeluaran debit dimasukkan sebagai penyeimbang dari kredit. Keseimbangan rekening menunjukkan jumlah anggaran yang belum dibelanjakan. Kendala utama dalam sistem akuntansi anggaran ini adalah kompleksitas penerimaan dan pengeluaran yang dianggarkan. Selanjutnya ada akuntansi berbasis kas, kemudian ada akuntansi berbasis akrual, kemudian ada akuntansi berbasis kas menuju akrual. Jadi, basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Sedangkan basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Selanjutnya, siklus akuntansi pemerintah daerah terdiri dari yang pertama akuntansi anggaran, yang kedua akuntansi realisasi anggaran, kemudian dicatat di buku besar dan buku pembantu, lalu dibuat neraca percobaan, disusun jurnal penyesuaian dan jurnal penutup, lalu disusun laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, sistem akuntansi terdiri dari sistem akuntansi piutang, kemudian sistem akuntansi persediaan, kemudian sistem akuntansi aset tetap, kemudian sistem akuntansi penyusutan, kemudian sistem akuntansi aset lainnya, kemudian sistem akuntansi pendapatan, kemudian sistem akuntansi beban dan belanja, kemudian sistem akuntansi kewajiban, kemudian sistem akuntansi koreksi kesalahan, dan terakhir sistem akuntansi penyajian kembali. Lalu kemudian lingkup pengelolaan keuangan daerah dimulai dari adanya dalam fase perencanaan. Perencanaan ini terdiri dari input. Inputnya ini berupa strategi. Strategi yaitu berdasarkan dari dokumen perencanaan, kemudian kinerja masa historis, lalu ada beberapa kebijakan pemerintah. Kemudian diproses dalam bentuk program kegiatan anggaran yang berdasarkan ukuran kinerja, lalu berdasarkan standar analisis belanja, dan berdasarkan standar biaya. Kemudian outputnya dari perencanaan ini menghasilkan anggaran pendapatan belanja daerah, yaitu sesuai dengan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian setelah fase perencanaan, maka lanjut ke fase pelaksanaan, yaitu dimulai dari input, yaitu inputnya ini berupa anggaran pendapatan belanja daerah, lalu diproses dalam pencatatan akuntansi, kemudian outputnya menghasilkan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, yaitu laporan pertanggungjawabannya harus dilaporkan secara triwulan dan akhir tahun. Kemudian setelah fase pelaksanaan baru kita ke fase pengawasan atau pengendalian. Dimulai dari input yaitu laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, kemudian diproses yaitu dievaluasi kinerjanya, lalu outputnya hasil evaluasinya. Kemudian struktur organisasi dan para pejabat yang melakukan pengelolaan keuangan daerah. Jadi dimulai dari kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, yaitu dimulai dari ada kepala daerah, kemudian di bawahnya sekretaris daerah, lalu sekretaris daerah ini sebagai koordinator, yaitu ada pengguna anggaran di SKPD, kemudian pengguna anggaran ini ada bendahara, lalu ada kuasa pengguna anggaran, lalu kemudian ada pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan ada pejabat membuat komitmen satuan kerja perangkat daerah. Kemudian
Setelah pengguna anggaran, lalu juga ada sekretaris daerah ini membawahi pejabat pengolahan keuangan daerah selaku bendahara umum daerah. Kemudian ada kuasa bendahara umum daerah. Selanjutnya, struktur pengolahan keuangan di satuan kerja perangkat daerah dimulai dari pengguna anggaran, kemudian membawahi ada kuasa pengguna anggaran kepala bidang N1, yaitu pejabat pelaksana teknis kegiatan, yaitu ini juga sama dengan kuasa pengguna anggaran kepala bidang N, membawahi pejabat pelaksana teknis kegiatan. Lalu tugasnya yang pertama mengendalikan pelaksanaan kegiatan, yang kedua melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan yang ketiga mempersiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Lalu pengguna anggaran ini membawahi juga sekretaris dari kuasa pengguna anggaran, yaitu pejabat pembuat komitmen di SKPD. Tugasnya yaitu yang pertama mempersiapkan surat perintah membayar, yang kedua memverifikasi surat pertanggungjawaban, dan yang terakhir melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan. Kemudian di pengguna anggaran lalu ada bendahara penerimaan dan pengeluaran, yaitu pembantu bendahara. Tugasnya yaitu membuat dokumen yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran, lalu mencatat pembukuannya dan pembayaran gaji. Selanjutnya di bendahara, yaitu ada pejabat pengolahan keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, membawahi bendahara penerimaan. Bendahara penerimaan ini tugasnya yaitu ada surat tanda setoran, yaitu merekapitulasi penerimaan harian dan surat pertanggungjawaban. Kemudian di pengguna anggaran juga ada bendahara pengeluaran, yaitu tugasnya menyusun surat permintaan pembayaran uang persediaan, kemudian surat permintaan pembayaran ganti uang, dan surat permintaan pembayaran tambahan uang. Lalu ada buku dan surat pertanggungjawaban belanja. Selanjutnya, pejabat penata usahaan keuangan di satuan kerja perangkat daerah, yaitu pengguna anggaran. Di bawahnya ada sekretaris atau tata usaha atau keuangan, yaitu tugasnya menyimpan surat perintah pembayaran, verifikasi surat pertanggungjawaban, dan melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan. Kemudian pejabat pengolah keuangan daerah, bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah. Jadi dimulai dari kepala Badan Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah atau Biro atau bagian keuangan, lalu di bawahnya ada sekretaris. Sekretaris ini sebagai pejabat penata usahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah. Kemudian di bawahnya ada bidang pendapatan. Tugasnya yaitu memungut pendapatan, kemudian mengolah pendapatan, dan memverifikasi pendapatan dari bendahara penerimaan. Kemudian di bidang anggaran, yaitu tugasnya menyusun anggaran pendapatan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah. Kemudian mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Lalu di bidang akuntansi, yaitu melaksanakan akuntansi, menyusun laporan keuangan permintaan daerah, dan menyusun laporan semester. Lalu di bidang aset, mengolah aset daerah. Kemudian di bidang investasi, mengolah investasi daerah, dan kuasa bendahara umum daerah bidang perbendaharaan. Lalu selanjutnya kuasa bendahara umum daerah bidang perbendaharaan, yaitu di bawahnya ada urusan penerimaan, tugasnya menerima dan menyimpan uang daerah. Kemudian urusan pengeluaran, tugasnya mempersiapkan surat penyediaan dana, menerbitkan surat perintah pencairan dana, dan membayar. Kemudian di bagian urusan pelaporan, tugasnya mempersiapkan anggaran kas, menyusun laporan arus kas, dan mengawasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian di bidang urusan tata usaha, yaitu melakukan urusan tata usaha internal. Selanjutnya model 1 struktur organisasi dimulai dari kepala satuan kerja perangkat daerah sebagai pengguna anggaran, kemudian sekretaris atau tata usaha sebagai pejabat penata usahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah, lalu di bawahnya ada kepala unit pelaksana teknis sebagai kuasa pengguna anggaran, dan di bawahnya ada kepala subsidang sebagai pejabat pelaksana teknik kegiatan. Kemudian juga ada kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna anggaran, membawahi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai kuasa pengguna anggaran, membawahi juga di bawahnya ada Kepala Suku Bidang, yaitu sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan. Kemudian model 2 struktur organisasi dimulai dari kepala satuan kerja perangkat daerah sebagai pengguna anggaran, lalu di bawahnya ada sekretaris atau tata usaha sebagai pejabat penata usahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah, lalu di bawahnya ini membawahi kepala unit pelaksana teknis sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan kepala satuan kerja perangkat daerah sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan. Selanjutnya model 3 struktur organisasi satuan kerja perangkat daerah khusus sekretaris daerah. Sekretaris daerah ini sebagai pengguna anggaran
anggaran, di bawahnya ada asisten sebagai kuasa pengguna anggaran, lalu di bawahnya ada kepala bagian sebagai pelaksana anggaran, kemudian ada kepala subbagian tata usaha dan keuangan, yaitu sebagai penata usaha keuangan satuan kerja perangkat daerah. Kemudian di model 4, struktur organisasi satuan kerja perangkat daerah, sekretaris daerah kabupaten atau kota. Dimulai dari sekretaris kabupaten atau kota sebagai pengguna anggaran, lalu di bawahnya ada kepala bagian sebagai kuasa pengguna anggaran, lalu di bawahnya ada kepala subbagian sebagai pelaksana anggaran, lalu di bawahnya ada kepala subbagian tata usaha dan keuangan sebagai penata usaha keuangan satuan kerja perangkat daerah. Selanjutnya proses penata usahaan. Penata usahaan keuangan daerah, yaitu prosedur yang pertama ada prosedur penata usahaan bendahara penerimaan, kemudian ada prosedur penata usahaan bendahara pengeluaran. Jadi mekanisme uang persediaan atau ganti uang atau tambahan uang dan mekanisme pembebanan langsung. Kemudian yang kedua, penata usahaan pada satuan kerja perangkat daerah, yaitu prosedur penata usahaan dari sisi penerimaan kas dan dari sisi pengeluaran kas, yaitu ada mekanisme uang persediaan atau ganti uang atau tambahan uang, dan ada mekanisme pembebanan langsung. Selanjutnya, yaitu dokumen pokok penganggaran daerah, dimulai dari rencana pembangunan jangka menengah daerah atau rencana kerja pemerintah daerah, kemudian lanjut ke kebijakan umum anggaran, lalu ada prioritas dan plafon anggaran sementara, lalu kemudian rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah, kemudian rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah, lalu dievaluasi hasilnya sesuai dengan peraturan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, kemudian dijabarkan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah, kemudian dalam bentuk dokumen pelaksana anggaran satuan kerja perangkat daerah, lalu menghasilkan anggaran kas atau dokumen pelaksana anggaran. Kemudian langsung ke surat penyediaan dana, lalu surat penyediaan dana ini ke surat permintaan pembayaran langsung, kemudian surat perintah membayar langsung, dan surat perintah pencairan dana. Lalu bisa juga dari surat penyediaan dana ke surat permintaan pembayaran uang persediaan, kemudian surat permintaan pembayaran ganti uang, lalu surat permintaan pembayaran tambahan uang, lalu selanjutnya ke surat perintah membayar uang persediaan, surat perintah membayar ganti uang, dan surat perintah membayar tambahan uang. Kemudian lalu lanjut ke surat perintah pencairan dana, lalu ke yang terakhir surat pertanggungjawaban. Jadi kelengkapan dokumen surat permintaan pembayaran, yaitu yang pertama dari sisi kelengkapan dokumen surat permintaan pembayaran uang persediaan, terdiri dari yang pertama ada surat pengantar, surat permintaan pembayaran uang persediaan, yang kedua ringkasan surat permintaan pembayaran uang persediaan, yang ketiga rincian surat permintaan pembayaran uang persediaan, yang keempat salinan surat penyediaan dana, dan yang terakhir draft surat pernyataan pengguna anggaran yang menyatakan bahwa tidak bisa digunakan selain uang persediaan. Lalu kelengkapan dokumen surat permintaan pembayaran ganti uang, terdiri dari yang pertama surat pengantar surat permintaan pembayaran ganti uang, yang kedua ringkasan surat permintaan pembayaran ganti uang, yang ketiga rincian surat permintaan pembayaran ganti uang, yang keempat salinan surat penyediaan dana, yang kelima surat pengesahan pertanggungjawaban, dan yang terakhir draft surat pernyataan pengguna anggaran yang menyatakan bahwa tidak bisa digunakan selain ganti uang. Kemudian yang ketiga dari sisi kelengkapan dokumen surat permintaan pembayaran tambahan uang, terdiri dari yang pertama surat pengantar surat permintaan pembayaran tambahan uang, yang kedua ringkasan surat permintaan pembayaran tambahan uang, yang ketiga rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang, yang keempat salinan surat penyediaan dana, yang terakhir draft surat pernyataan pengguna anggaran yang menyatakan bahwa tidak bisa digunakan selain tambahan uang. Lalu karakteristik surat permintaan pembayaran tambahan uang. Yang pertama, digunakan hanya untuk kegiatan yang mendesak. Yang kedua, besaran nilai rupiah berdasarkan pada periode atau bulan permintaan. Yang ketiga, harus habis digunakan pada periode atau bulan permintaan. Dan yang terakhir, jika tambahan uang tidak habis digunakan, maka harus disetor kembali pada akhir periode atau bulan permintaan. Selanjutnya,
mengenai kelengkapan dokumen surat permintaan pembayaran, yaitu yang pertama, kelengkapan dokumen surat permintaan pembayaran langsung untuk pembayaran gaji dan tunjangan. Terdiri dari yang pertama, surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung, yang kedua, ringkasan surat permintaan pembayaran langsung, yang ketiga, rincian surat permintaan pembayaran langsung, yang keempat, lampiran surat permintaan pembayaran langsung untuk pembayaran gaji dan tunjangan. Terdiri dari yang pertama, daftar pembayaran gaji induk atau gaji susulan atau kekurangan gaji, yang kedua, surat keterangan pegawai negeri sipil, yang kedua, surat keterangan pegawai negeri sipil atau surat keterangan kenaikan pangkat atau surat keterangan jabatan, yang ketiga, daftar kartu keluarga atau surat nikah atau akte kelahiran, yang keempat, surat pindah, yang terakhir, surat setoran pajak penghasilan pasal 21. Kelengkapan ini digunakan sesuai peruntukannya. Kemudian selanjutnya, kelengkapan dokumen surat permintaan pembayaran, yaitu dari sisi kelengkapan dokumen surat permintaan pembayaran langsung untuk pengadaan barang dan jasa, terdiri dari yang pertama, surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung, yang kedua, ringkasan surat permintaan pembayaran langsung, yang ketiga, rincian surat permintaan pembayaran langsung, yang keempat, lampiran surat permintaan pembayaran langsung untuk pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari yang pertama, ada salinan surat rekomendasi satuan kerja perangkat daerah. Yang kedua, surat setoran pajak disertai faktur pajak untuk pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Yang ketiga, surat perjanjian kerjasama atau kontrak. Yang keempat, berita acara penyelesaian pekerjaan atau serah terima. Yang kelima, kwitansi bermaterai atau nota atau faktur. Yang keenam, surat jaminan bank. Yang ketujuh, berita acara pemeriksaan. Yang kedelapan, surat pemberitahuan denda keterlambatan pekerjaan. Yang kesembilan, foto atau buku atau dokumentasi kemajuan atau penyelesaian pekerjaan. Dan yang terakhir, dokumen lain yang dipersyaratkan. Selanjutnya, surat perintah membayar, terdiri dari yang pertama, surat perintah membayar uang persediaan, yang kedua, surat perintah membayar ganti uang, yang ketiga, surat perintah membayar tambahan uang, yang terakhir, surat perintah membayar langsung. Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak diterima surat permintaan pembayaran dan dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima surat permintaan pembayaran. Kemudian surat perintah pencairan dana. Karakteristik surat perintah pencairan dana yaitu yang pertama, dapat dicairkan pada bank yang telah ditunjuk. Yang kedua, tidak sebagai alat pembayaran. Yang ketiga, dapat diterbitkan jika pengeluaran yang diminta tidak melampaui pagu anggaran yang tersedia dan didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kemudian diterbitkan paling lambat 2 hari sejak diterima surat perintah membayar dan dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima surat perintah pembayar. Kemudian proses pencairan dan pembayaran langsung dimulai dari pejabat pengguna anggaran atau kuasa memberikan surat perintah membayar kepada kuasa bendahara umum daerah, lalu menyerahkan surat perintah pencairan dana kepada bank, lalu bank memberikan uang kepada pihak ketiga memberikan tagihan dan laporan kegiatan kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan, kemudian dipersiapkan dokumennya, lalu dikirim ke bendahara pengeluaran untuk surat permintaan pembayaran langsung, kemudian dikirim ke pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah, lalu dikirim lagi ke pejabat pengguna anggaran atau kuasa. Kemudian proses pencairan dan pembayaran uang persediaan, ganti uang, dan tambahan uang. Prosesnya pertama dari pejabat pengguna anggaran atau kuasa anggaran memberikan surat perintah membayar uang persediaan, ganti uang, dan tambahan uang kepada kuasa bendahara umum daerah, lalu kemudian memberikan surat perintah pencairan dana kepada bank memberikan uang kepada bendahara pengeluaran memberikan surat permintaan pembayaran uang persediaan, ganti uang, dan tambahan uang kepada pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah, lalu kemudian diserahkan lagi ke pejabat pengguna anggaran atau kuasa anggaran. Selanjutnya, penatausahaan di pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah dan pejabat penatausahaan keuangan daerah. Dimulai dari dokumen. Dokumennya ini berupa surat perintah pencairan dana langsung dan surat pertanggungjawaban. Lalu dicatat ke dalam buku
jurnal, kemudian diposting ke buku besar umum dan buku besar pembantu, lalu dibuatlah kertas kerja, kemudian menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah ini ada 4, yaitu yang pertama laporan realisasi anggaran, yang kedua laporan arus kas, yang ketiga neraca daerah, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan berisi kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Kemudian pelaksanaan dan penatausahaan. Yang pertama, memberi persetujuan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Yang kedua, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dan anggaran kas dilaksanakan oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah. Yang ketiga, menerbitkan surat penyediaan dana dilaksanakan oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah selaku bendahara umum daerah. Yang keempat, menerima dan menyetor penerimaan satuan kerja perangkat daerah, yaitu dilaksanakan oleh bendahara penerimaan. Yang kelima, persiapan dokumen surat permintaan pembayaran langsung dilaksanakan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan. Yang keenam, pengajuan surat permintaan pembayaran uang persediaan, ganti uang, dan tambahan uang dengan sistem uang muka yang diberikan kepada bendaharawan dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran. Yang ketujuh, pengajuan surat perintah membayar uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, dan langsung dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Yang kedelapan, menerbitkan surat perintah pencairan dana dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah atau kuasa Bendahara Umum Daerah. Dan yang terakhir, surat pertanggungjawaban dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Oke, selanjutnya agar kalian lebih memahami lagi mengenai pengelolaan keuangan daerah, kalian dapat mengerjakan tugas ini, dan apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa disampaikan di forum diskusi. Sekian presentasi dari saya di pertemuan kelima ini. Semoga ini dapat bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.